Sahabatku, coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa orang yang paling kamu percaya justru menjadi orang yang paling membuatmu hancur? Rasanya seperti dunia runtuh saat kamu sadar bahwa luka terdalammu tidak datang dari musuh di luar sana, tapi dari mereka yang seharusnya melindungimu. Rasa sakit seperti ini bukan hanya melukai hati, tapi juga merobek kepercayaanmu pada hidup. Di video ini, kita akan menyelami alasan kenapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana caranya agar kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang sama. Banyak orang percaya bahwa musuh itu selalu terlihat jelas, seperti orang yang terang-terangan membencimu, memusuhimu, atau ingin merugikanmu. Tapi kenyataannya justru seringkali orang yang paling berbahaya adalah mereka yang tersenyum di hadapanmu, namun diam-diam menanam duri di punggungmu. Lao Tzu pernah berkata, "Berjaga-jagalah terhadap orang yang terlalu banyak memujimu, sebab terkadang itulah awal dari pengkhianatan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat hangat benar-benar tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini semakin nyata. Berapa banyak orang yang datang padaku bercerita tentang keluarganya sendiri yang tega menyebarkan gosip, sahabat yang memanfaatkan kepercayaannya, atau pasangan yang diam-diam mengkhianati. Bahkan dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat pulang dan merasa aman, seringkali justru menjadi medan perang yang tak terlihat. Tekanan, tuntutan, dan kontrol yang berlebihan membuat banyak orang kehilangan jati diri mereka, terjebak dalam hubungan yang penuh racun atau yang sering disebut sebagai toxic relationship. Sahabatku, rasa sakit ini seringkali muncul bukan karena mereka benar-benar ingin menghancurkanmu, tapi karena kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada mereka. Kita berharap mereka selalu memahami kita. Kita ingin mereka selalu mendukung kita. Kita bahkan menjadikan mereka pusat dari hidup kita. Tapi apa yang terjadi saat mereka mengecewakan kita? Kita bukan hanya terluka, kita runtuh, perasaan kita hancur. Inilah mengapa dalam tasawuf ada nasihat bijak. Jangan gantungkan hatimu pada makhluk, gantungkanlah hanya pada Sang Pencipta. Karena setiap makhluk bisa berubah, tapi Tuhan tak pernah berubah. Lao Tzu juga mengajarkan hal yang sama dalam cara yang berbeda. Beliau berkata, orang yang kuat adalah orang yang berdiri kokoh di dalam, tak mudah goyah oleh dunia luar. Artinya, jika kebahagiaanmu ditentukan oleh kata-kata dan perlakuan orang lain, maka kamu akan selalu jadi tawanan emosi mereka. Hari ini mereka memujimu, kamu bahagia. Besok mereka menghinamu, kamu hancur. Hidup seperti ini melelahkan, bukan? Kamu akan selalu seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak, tak pernah tahu kapan akan karam. Sahabatku, fenomena ini sangat nyata di kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Kita hidup dalam budaya yang sangat erat dengan keluarga dan komunitas. Ini sebenarnya indah, tapi bisa berubah menjadi beban saat batas-batas tak lagi dihormati. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya dikendalikan oleh keluarga besar, bahkan dalam urusan pribadi seperti pekerjaan, pernikahan, atau cara mendidik anak. Ketika kita tak punya kekuatan batin untuk berdiri tegak, kita akan terus terjebak dalam drama dan luka yang berulang. Orang-orang yang kita percaya bisa menyakiti kita karena mereka juga manusia yang penuh luka. Kadang mereka mengontrol bukan karena benci, tapi karena takut kehilanganmu. Kadang mereka mengkhianatimu bukan karena tak peduli, tapi karena mereka sendiri tak mampu menghadapi rasa sakit mereka. Namun memahami alasan ini bukan berarti kita harus membiarkan diri kita terus disakiti. Memahami hanya membantu kita untuk tidak terjebak dalam dendam. Membiarkan soal kebijaksanaan memilih jarak yang sehat tanpa membuang cinta dan rasa hormat. Di dalam tasawuf, ada istilah musuh dalam selimut. Ini menggambarkan mereka yang tampak dekat, namun diam-diam membawa racun. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Ternyata bisa jadi bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri. Pikiranmu yang penuh prasangka, hatimu yang terlalu berharap,
dan egomu yang terlalu ingin dimengerti, semuanya bisa menjadi racun yang menghancurkanmu dari dalam. Dan inilah yang harus kita sadari dulu, sebelum kita bisa benar-benar merdeka dari luka yang datang dari luar. Sahabatku, langkah pertama untuk menyembuhkan luka bukanlah dengan berusaha mengubah orang lain. Percayalah, itu hanya akan membuatmu semakin lelah dan kecewa. Langkah pertama adalah mengenali dirimu sendiri. Mengenali rasa sakitmu, kekecewaanmu, dan semua emosi yang selama ini kamu tekan. Dalam Taoisme, Lao Tzu mengajarkan bahwa aliran sungai yang jernih hanya mungkin terjadi ketika airnya tidak tersumbat. Sama halnya dengan hati kita. Jika kita terus memendam amarah dan luka, kita hanya akan menjadi keruh di dalam. Penyembuhan dimulai ketika kita berani melihat isi hati kita apa adanya. Tasawuf juga memberikan petunjuk yang selaras. Dalam ajarannya, luka di hati diibaratkan sebagai debu yang menutupi cermin jiwa. Semakin tebal debunya, semakin kita sulit melihat kebenaran. Maka, proses penyembuhan adalah tentang membersihkan cermin itu sedikit demi sedikit. Caranya bukan dengan menyalahkan orang lain, tetapi dengan duduk tenang, mengingat Tuhan, dan mengembalikan hati pada pusatnya. Saat hati kembali jernih, kita akan melihat bahwa orang lain hanyalah aktor dalam panggung hidup ini, dan kita sendiri yang memegang kendali penuh atas cara kita bereaksi. Sahabatku, salah satu penyebab terbesar luka batin adalah harapan yang berlebihan. Kita berharap orang lain selalu adil, selalu mengerti, dan selalu mendukung kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, rasa sakit menjadi berlipat ganda. Lao Tzu berkata, orang yang bebas adalah orang yang tidak terikat oleh ekspektasi. Artinya, semakin sedikit kamu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, semakin besar kekuatan batinmu. Bukan berarti kamu berhenti mencintai, tapi kamu belajar mencintai tanpa menuntut dan memberi tanpa mengikat. Inilah kunci kebebasan sejati. Jika kamu ingin kuat di dalam, maka kamu harus mulai membangun ruang sunyi dalam dirimu. Ini adalah ruang batin yang tak bisa disentuh oleh ucapan orang lain, gosip atau fitnah. Kamu bisa menciptakan ruang ini melalui meditasi, doa, atau sekedar duduk diam mengamati napasmu. Lao Tzu mengajarkan, diam bukan sekedar tak bicara, tapi kembali ke pusat dirimu. Dengan ruang sunyi ini, kamu akan menemukan ketenangan bahkan ketika dunia di sekitarmu penuh kekacauan. Ini adalah fondasi untuk melindungi dirimu dari serangan yang tak terlihat. Selain membangun ruang sunyi, kamu juga perlu belajar menetapkan batas yang sehat. Dalam budaya kita, seringkali batas dianggap sebagai sikap tidak hormat, padahal batas justru adalah bentuk cinta dan penghormatan. Ketika kamu berkata tidak pada sesuatu yang melukai dirimu, kamu sedang berkata ya pada kesehatan jiwamu. Lao Tzu berkata, orang bijak tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Ini berarti kita bisa tetap mencintai orang-orang terdekat tanpa membiarkan mereka merusak kedamaian dalam diri kita. Sahabatku, ingatlah bahwa penyembuhan bukan proses instan. Ada kalanya kamu merasa sudah kuat, lalu tiba-tiba runtuh lagi. Itu normal. Dalam tasawuf, perjalanan batin ini disebut suluk, yaitu perjalanan yang penuh pasang surut. Setiap kali kamu jatuh, jangan menghakimi dirimu. Alih-alih berkata, aku gagal lagi, katakanlah, aku sedang belajar. Perlahan-lahan, luka itu akan berubah menjadi kebijaksanaan dan rasa sakitmu akan menjadi sumber empati yang dalam. Dari sanalah kekuatan sejati lahir, bukan dari kemenangan, tapi dari pemahaman yang mendalam tentang dirimu sendiri. Sahabatku, transformasi sejati dimulai ketika kamu memutuskan untuk berhenti menjadi korban cerita hidupmu.
Selama kamu terus melihat dirimu sebagai orang yang dikhianati, disakiti atau ditinggalkan, kamu akan terjebak dalam peran itu selamanya. Lao Tzu berkata, "Ketika aku melepaskan siapa diriku, aku menjadi siapa aku seharusnya." Ini berarti kamu perlu melepaskan identitas lama yang penuh luka agar bisa lahir kembali sebagai dirimu yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Keputusan untuk berubah memang sulit, tapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan batin yang sejati. Langkah praktis pertama yang bisa kamu lakukan adalah berhenti bereaksi secara otomatis. Biasanya, ketika seseorang melukaimu, respon yang muncul adalah marah, kecewa, atau membalas. Namun saat kamu belajar berhenti sejenak, mengambil napas dalam, dan melihat situasi dari kejernihan batin, kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Lao Tzu mengajarkan, menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang sejati. Jadi sebelum kamu mencoba mengubah orang lain, latihlah dirimu untuk tenang dalam menghadapi badai. Ini akan membuatmu lebih sulit diguncang. Langkah kedua adalah memperkuat hubunganmu dengan dirimu sendiri. Banyak orang merasa kosong di dalam, sehingga mereka terus mencari validasi dari luar. Mereka ingin dicintai, dipuji, dan diterima, karena di dalam dirinya sendiri mereka merasa tidak cukup. Untuk keluar dari perangkap ini, kamu perlu menyediakan waktu setiap hari untuk mengenal dirimu, yaitu dengan cara menulis jurnal, merenung, atau sekedar berbicara pada dirimu sendiri dengan penuh kasih sayang. Saat kamu merasa lengkap dari dalam dirimu, hati nuranimu tak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Langkah ketiga adalah mengubah cara pandangmu terhadap orang yang menyakitimu. Bukannya membenarkan perbuatan mereka, tapi melihat mereka sebagai cermin yang menunjukkan apa yang masih perlu kamu sembuhkan. Jika seseorang mengkhianatimu, mungkin itu adalah undangan untuk memperkuat kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Jika seseorang meremehkanmu, itu kesempatan untuk belajar menghargai dirimu tanpa harus menunggu pengakuan mereka. Tasawuf mengajarkan orang yang membuatmu marah adalah gurumu yang tersembunyi. Saat kamu melihat dunia dengan cara ini, rasa sakitmu perlahan berubah menjadi pelajaran yang sangat berharga, ilmu yang sangat mahal dan tidak diajarkan di sekolahan. Langkah keempat adalah membangun dukungan yang sehat. Bukan berarti kamu harus menutup diri dari semua orang, tapi bijaklah dalam memilih kepada siapa kamu membuka hati. Carilah orang yang mampu mendengar tanpa menghakimi, yang kehadirannya membuatmu tenang, bukan semakin bingung. Jika sulit menemukan orang seperti itu, jadilah orang itu bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika kamu akhirnya bertemu dengan orang yang tepat, hubungan yang terjalin akan didasari oleh saling menghormati, bukan saling mengikat atau mengendalikan. Langkah terakhir adalah memperdalam koneksi spiritualmu. Lao Tzu mengajarkan bahwa sumber kekuatan sejati bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari hubungan kita dengan Tao, Sang Jalan, sumber dari segala kehidupan. Dalam tasawuf, ini sejalan dengan konsep berserah diri kepada Tuhan. Ketika kamu bersandar pada sesuatu yang tak terguncang oleh perubahan dunia, kamu akan menemukan ketenangan yang tak bisa diambil siapapun. Dengan fondasi spiritual ini, kamu tak lagi mudah runtuh, karena kamu berdiri di atas landasan yang kokoh dan abadi. Sahabat sentuhan hati nurani, setiap luka yang kamu alami sebenarnya bukan akhir perjalananmu, tapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Jangan lagi melihat pengkhianatan hanya sebagai malapetaka, tapi lihatlah itu sebagai cermin yang memperlihatkan siapa yang benar-benar penting dalam hidupmu dan siapa yang hanya menjadi pelajaran. Lao Tzu berkata, ketika kamu melepaskan, kamu bebas. Bebas bukan berarti kamu meninggalkan semua orang, tapi kamu tidak lagi terikat oleh rasa sakit dan harapan yang semu. Inilah kekuatan sejati, yaitu ketika hati tetap lembut, meski dunia di luar penuh duri, dan ketika dirimu tetap tegak, meskipun orang lain berusaha menjatuhkanmu. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Berhenti menuntut orang lain memahami rasa sakitmu.
Alihkan energimu dari berusaha mengubah orang menjadi memperkuat dirimu sendiri. Lakukan meditasi sederhana, tarik napas dalam-dalam dan rasakan bahwa kamu utuh, meski tanpa pujian atau pengakuan siapapun. Ingat, orang yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah disakiti, tapi yang bisa berdiri kembali tanpa bergantung pada siapapun. Jangan takut kehilangan orang yang membuatmu menderita, karena itu hanyalah ruang yang dibersihkan untuk hal-hal indah yang akan datang. Keheningan batinmu akan menjadi benteng yang tak tertembus. Sahabatku, dunia ini tidak selalu adil, dan manusia tidak selalu setia. Tapi kabar baiknya, kamu tidak butuh dunia untuk selalu adil agar bisa bahagia. Kebahagiaan sejati lahir ketika kamu berhenti mencari di luar dan mulai menumbuhkannya di dalam dirimu sendiri. Jadi simpanlah video ini di playlistmu ya sahabat, dan tonton kembali saat hatimu mulai goyah. Like dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Semoga hadirnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.